Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah asiddaq 'alal kuffar rahama bainahum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ini ada ceramah dari Ustadz Mujiman ya. Kita tahu bagaimana berpikir dakwah itu memang tidak akan pernah lepas dari gangguan, cercaan dan caci maki. Bukan dakwah namanya kalau tidak berhadapan dengan halangan dan tantangan. Dan yang disebut dakwah itu sudah pasti akan selalu berhadapan dengan masalah, itu dakwah. Jika melihat manhaj para nabi saja, semua nabi itu berhadapan dengan masalah di dalam berdakwah. Apalagi Nabi Muhammad sampai berdarah-darah ketika menyampaikan dakwah tauhid ilallah. Nah, mari kita dengar ucapan Ustadz Mujiman ini, yaitu berkaitan dengan tuduhan Wahabi yang dialamatkan ke Muhammadiyah. Ini ada satu pertanyaan, pertanyaannya apakah Muhammadiyah disusupi Salafi Wahabi? Nah, istilah ini sebenarnya sudah ada sejak saya belum lahir. Dulu Buya Hamka itu dituduh Wahabi juga. Jadi padahal kita melihat Buya Hamka ini adalah seorang yang moderat, tapi karena tegas dalam masalah tauhid, beliau dituduh Wahabi. Sehingga perlu rinci apa yang dimaksud dengan Salafi Wahabi ini, karena kalau kemudian setiap kita yang berusaha untuk konsekuen anti TBC lalu dituduh Wahabi, maka nanti jadi aneh, karena memang ini adalah perjuangan dari Muhammadiyah. Itu adalah gerakan tajdid. Tajdid itu gerakan pembaruan dalam agama. Itu bukan tambah baru, bukan, tapi kembali kepada sumbernya. Jadi kalau pembaruan dalam agama itu adalah kembali kepada sumbernya. Maka kalau sumbernya dulu Nabi itu diutus adalah untuk manusia berikrar la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu kemudian kalau kita menyeru ke sana kemudian dituduh Wahabi, maka istilah Wahabi ini masih bias. Siapa yang dimaksud dengan Wahabi? Karena alhamdulillah kalau di Muhammadiyah itu sejak saya sekolah dulu di pelajaran kemuhammadiyahan itu, di situ salah satunya adalah memberantas TBC. Nah, itu sejak saya kecil dulu itu sudah pribun. Ya, itu masih disampaikan bagaimana berusaha untuk memberikan edukasi agar kita umat Islam itu terjauh dari TBC. TBC itu bukan penyakit paru-paru tuberkulosis, bukan, tapi takhayul, bid'ah dan hurufat. Sehingga kalau kemudian dakwahnya Muhammadiyah itu mirip dengan gerakan yang lain, bukan berarti kemudian Muhammadiyah itu kerjasama, bukan berarti Muhammadiyah itu disusupi. Kalau memang ada kemiripan, apakah kalau kemudian ada satu organisasi
mirip dengan organisasi lain lalu dianggap itu adalah disusupi? Ya tentu saja bukan. Jadi intinya semua nabi dahulu juga tugasnya sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Itu adalah amanah dari Al-Qur'an. Jadi itu adalah amanah dari Al-Qur'an, menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Jadi ini bukan ajaran Wahabi, bukan, tapi memang Al-Quran menyerukan begitu. Kalau kemudian ada orang yang disebut Wahabi seperti itu, atau ada kelompok yang disebut Salafi juga seperti itu, maka itu sesungguhnya bagian dari amanah untuk menyeru kepada manusia, itu ucapan beliau ya. Jadi didasarkan kepada firman Allah. Nabi saja berbeda-beda di dalam Nabi saja itu walaupun berbeda-beda orang, sebagaimana yang difirmankan Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, yaitu i'budullah wajtanibut taghut, itu kata beliau tadi. Jadi pada intinya semua rasul itu membawa tugas yang sama, yakni kami utus mereka pada setiap umat agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Itu firman dari Allah. Ya tidak mungkinlah rasul sebelumnya itu menunggangi rasul sesudahnya. Itu semua rasul karena sama lalu disimpulkan jika rasul-rasul Allah ini ditunggangi oleh rasul sebelumnya. Sama halnya misalnya sekarang ada persamaan antara Salafi, Wahabi dengan Muhammadiyah, tidak bermakna bahwa yang diamalkan oleh Muhammadiyah itu adalah bagian dari Salafi. Nah itu. Tetapi memang dakwanya dakwah manhaj salaf yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dari awal. Apapun yang berangkat dari Al-Quran dan hadis itu pasti ketemu sama, kecuali kalau berangkat dari luar Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti berbeda. Jadi yang namanya dakwah salaf, Muhammadiyah juga dakwah salaf. Akidahnya berangkat dari Al-Quran, yang dibahas Al-Quran, yang dibahas Al-Quran, Salafi yang dibahas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu pasti lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Berbeda dengan kelompok yang memang membedakan diri dari Quran dan As-Sunnah, pasti banyak perbedaannya daripada persamaannya gitu. Itu barangkali ya tadi dari Ustadz Mujiman, yaitu seorang tokoh Muhammadiyah Parangtritis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.